A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yusalli ba'dal asri. Ini satu bab pada membicarakan tiada ia solat setelah sasar atau apa yang ia solatkan setelah asar minal fawaiti wa nahwiha daripada salat-salat yang luput dan seumpamanya. Wa qala Quraibun an Ummi Salamata, dan telah berkata Quraib daripada Ummu Salamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melakukan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raka'atain, setelah asar 2 rakaat. Setelah asar dia salat 2 rakaat. Wa qala, lalu Nabi bersabda, saghalani nasun, telah menyibukkan saya oleh banyak orang, min Abdul Qais, daripada Abdul Qais, ani raka'ataini, daripada 2 rakaat, ba'da zuhri, setelah zuhur. Ani raka'ataini ba'da zuhri, daripada 2 rakaat setelah zuhur. Berarti di dalam bab ini terbicara tentang bahwa Rasulullah SAW ternyata melakukan solat 2 rakaat setelah asar. Lagu di neparan ini bahwa sunat rawatib atau ba'diyah asar, namun tentu dalam kalimat minal fawaiti wa nahwiha, daripada salat-salat sunat yang luput dan seumpama daripada salat-salat yang luput. Berarti Rasulullah mengkada akan salat sunat setelah asar ni, apabila misalnya setelah zuhur ni sempat salat ba'da zuhur. Karena banyak hal permasalahan umat isi harusnya selesai, sehingga menyebabkan ia tidak sempat melakukan salat ba'da zuhur. Maka kadaknalah ia setelah salat asar. Maka tidak kada sebelum asar si Rasulullah. Namun kada sebelum asar kan tidak ada permasalahan, tidak ada timbul tanda tanya. Sementara hadis-hadis juluan menjelaskan bahwa tidak nara kanggo telaksana salat setelah salat asar sampai menjelang telap jeluh, sampai na telap jeluh. Artinya dalam telap jeluh ini kan maghrib kan. Berarti jarak antara salat asar timpal maghrib, dia terkanggu melaksanakan solat isi ndek na beduyang sebab si jatuh juluan. Mara si terangan pengajian swaliwan. Nah, apabila di dalam bab ini terungkap bahwa Rasulullah ternyata melaksanakan salat 2 rakaat setelah asar, pasti adalah salat isi memiliki sebab si juluan. Artinya juluan terjadi sebab. Nah, yang disebut bahwa dia menselesai salat 2 rakaat Rasulullah, sagalani nasun min Abdul Qaisi anir raka'ataini ba'da zuhri. Aku sibuk mengurusi masalah Abdul Qais sampai menyebabkan aku tidak mau melakukan salat ba'da zuhur 2 rakaat no. Maka ialah antena gawe yana setelah asar. Setelah asar. Nah, ini mengandung 2 pengertian. Pertama, untuk tidak sampai hilang istiqomah dalam melaksanakan salat sunat, apabila di suatu waktu dia tersempat melaksanakan ia kada anti nak luput istiqomah. Karena istiqomah ini sangat penting memang. Dan sampai luput istiqomah harus kada. Salat apapun.
Ndek salat sunat rawatib doang, bahkan salat sunat si muakkad lainan. Misal dia mau sempat salat badi, dia sempat salat witir ke kelem. Karena terburu dementures jarak subuh. Berarti dia teman sempat salat witir datang ke subuh. Nah, lamun saya di Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan man fata anhu salatul laili fal yusalliha baina subhi wa zuhri. Saya luput dia mau melaksanakan salat lail, maka silakan kada yana antara subuh timpal zuhur. Jarak antara subuh timpal zuhur dilaksana. Berarti badiah zuhur bawah subuh. Maran laksana Rasulullah. Sampai waktu luput di salat qabliyah subuh. Karena jelu watiu. Maka dia menatiwa jelu langsung salatkan para sahabat salat subuh. Kemudian setelah itu melaksanakan salat qabliyah subuh takada setelah pelaksanaan salat subuh. Marantan kasus ni ndek sempat melaksanakan salat ba'diyah zuhur kadakna lah ya le waktu sembahyang asar setelah asar. Dan yang kedua, hadis nelah ia jadi alasan Ahlus Sunnah wal Jamaah isi tulen-tulen mengamalkan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, bahwa kadakno adalah merupakan suatu yang wajib karena itu berhutang oleh Allah Ta'ala. Dalam Sahih Muslim keterangan, man nasiya anis salati fal yu'addiha idza zakaran. Saya lupa melaksanakan solat. Solatnya umum. Solat wajib 5 waktu. Solat sunat ataupun sunat rawatib maupun sunat muakkad dalam kalimat solat. Karena termasuk lafzul umum. Tetap dalam keumumannya berarti terpraktik keumumannya. Ini menunjukkan bahwa apabila terlupa doang melaksanakan solat, wajib terkada ia lewat pun tak ingat. Apalagi tersengaja meninggalkan. Ini qiyas aulawi kan. Qiyas aulawi. Marak secontohan di Rasulullah ni. Lamun salat wajib ya memang dek nuah, dek laksana si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek waktuna. Walaupun ada riwayat pada terangan itu bahwa sopo waktu Rasulullah memang watiwa jelu bahkan sampai terang jelu tahu ne bangun salat bangun di sebuah perjalanan musafir terus nanti terbangunan isi Sayyidina Bilal lalu melaksanakan salat subuh setelah tiwa jelu wa mentering jelu. Jadi ya alasan jadi dasar daripada para Ahlus Sunnah wal Jamaah isi mewajibkan mengqadha. Memang di dalam kitab Fathul Mu'in terterangan bahwa as-salatu ibadatun badaniyatun mahdhah la tuqda wa la tufdan. Siaran salat no adalah ibadah madiyah badaniyah mahdhah, semata-mata badaniyah. Ndek na takada dit ndek na tapidiha. Ini ibarat dalam matan Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini adalah merupakan karangan daripada Kyai Nawawi Banten mensyarahkan kitab Qurratul Aini. Jadi kan Fathul Mu'in matanya adalah matan Qurratul Aini. Qurratul Aini ini adalah tertulis isi Maliboro. Maliboro ini kan salah satu daripada ulama Malaysia. Ya ngarang Qurratul Ayun ini. Dan sarahan isi Kyai Nawawi Banten. Karena Kyai Nawawi Banten ini berdua yang karangan sebanyak 100 kitaban. Baik matan maupun syarah. Matan maupun syarah. Nah, apabila para ulama berbeda pendapat terhadap karangan ulama selainan, maka caranya adalah ndek nem suruh untuk cabut pendapat ni. Dia dengar lagaang pendapat ni bareh terus ia sarahang. Ya seperti angpat lam luar jadi sarah dia hasiah. Dalam hasiah itu terangan tu bahwa maksud daripada beliau adalah ngenin.
Maksud daripada beliau adalah ini. Dan sampai menyalahkan lalu menyuruh ulama sejuluan itu mengatakan cabut pendapat ni. Batalang dia kanggu kuno. Harusnya paling tidak nesarahan. Namun dia nesarahan harus dia nulis kitab lain. Harus dia nulis kitab lain untuk apa? Baik dia jelas-jelas rudud. Misalnya tentang tahap betul falasifah. Ialah kantran terhadap filsafat. Tulis daripada Imam Ghazali. Kemudian Malik Lut ia nasi adalah Ibnul Arabi. Ngelut ia dengan tahapudut. Jadi bila narak misalnya dia berbeda daripada pendapat sesepuh ulama dalam kitab sekarang si ulama lainan, maka ngarangnya kitab selainan. Jadi dua-duanya tetap jadinya berjalan. Bareh seolah-olah karangan-karangan ini merupakan pilihan daripada umat. Sehingga dengan demikian arak si milik ini dengan alasan ini, arak si milik ini dengan alasan ini. Tentang hadisnya kan, hadis-hadis sebelumnya jelas menegaskan tentang bahwa dia terganggu melaksanakan salat setelah salat asar sampai terbenam matahari. Karena apa sebabnya? Marantan si tersebut dalam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an zalika wa qala innahu yatla'u karna syaitani ma'a tulu'i syamsi. Karena tetu-tetuna bahwa di saat nasi sedang tiba jelu adalah tono tahu setan seolah-olah joyongan tanggikna. Sehingga lamun sembahyang di saat nu seolah-olah nyembah tanggik setan. Jadi kan 5 waktu tahrim. Waktu terlarang solat. Haddatsana Abu Nuaim, telah bercerita pada kami oleh Abu Nuaim qala. Haddatsana Abdul Wahid, telah bercerita pada kami oleh Abdul Wahid Ibnu Aiman, anak daripada Aiman qala. Haddatsani abi, telah bercerita pada kami oleh bapakku. Annahu sami'a Aisyah qalat, bahwasanya dia mendengarkan Aisyah sedang berkata. Dia berkata, walladzi zahaba bihi, demi Allah yang telah menjalankan dengannya, ma tarakahuma hatta laqiyallaha, tidak pernah Rasulullah meninggalkan 2 rakaat setelah asar itu, hatta laqiyallaha, sehingga dia bertemu dengan Allah. Nah ini bayangkan sampai meninggal. Julukan ini lamun ini sedang arak daya legana daya tak daya. Jadi sampai bersumpah nih, Aisyah bersumpah untuk menunjukkan keseriusannya dalam memberikan pernyataan demi Allah isi menjalankan Rasulullah SAW. Rasulullah ndek nuah tinggalan salat ba'da asar no sampai tinggal dunia ndek nuah tinggalan salat ba'da asar. Wa malakiyallaha ta'ala hatta taqula wa malaki Allah, dan tiadalah dia menemui akan Allah Subhanahu wa taala hatta taqula ani salati, sehingga dia merasa berat daripada salat. Artinya di saat-saat nasi Rasulullah akan menghadap kehadrat ilahi Rabbi, mengalami kelelahan fisik sehingga dia bau sina laksana marantan si biasa 2 rakaat setelah salat asar. Karena itu terlalu lemah lah. Lemah gadi. Wa kana yusalli katiran. Dan adalah Rasulullah SAW yusalli katiran. Melaksanakan solat kebanyakan min solati daripada solat qaidan. Sambil duduk. Tak ni. Yang dia maksudkan dengan yusalli katiran min salati itu adalah tak ni ar-raka'ataini ba'dal asri. Maksudnya adalah 2 rakaat setelah asar. 2 rakaat setelah asar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallihima. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati akan keduanya. Wala yusallihima fil masjidi. Tetapi Rasulullah tidak melakukan salat 2 rakaat ba'da asar itu di masjid. Kenapa? Makhafatan ayyathqula ala ummati. Karena dia takut bahwa menjadi berat atas umatnya. Artinya
lamuna gawi ili masjid si Rasulullah SAW, maka para sahabat akan menganggap bahwa salat ini sangat penting. Nanti di luar tinggalan. Seolah-olah Rasulullah bawa parain nyebuk-nyebuk di Bali tahun laksana si 2 rakaat ini, sehingga Aisyah sampai bersumpah mengatakan di luar tinggalan sampai tinggal dunia 2 rakaat setelah subuh, setelah asar. Andai nana berat bagi umat. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum. Dan adalah Rasulullah SAW itu sangat suka memberikan keringanan daripada mereka. Sangat suka memberikan keringanan. Inilah Rasulullah SAW. Karena ia terperintah Allah Subhanahu Wa Taala, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tuassiru. Beng kabar gembira umat me, dendek sebabang ya berari umat me. Beng ya kemudahan, dendek persulit. Membentang nanti umat merasa mudah. Ngaya sebabnya tetap nalakuan si Rasulullah lagu dia nebani ter serbinan isi para sahabat. Takut para sahabat akan menganggapnya itu kewajiban. Haddatsana Musaddad, telah bercerita kepada kami oleh Musaddad, qala haddatsana Yahya. Bercerita kepada kami oleh Yahya, qala haddatsana Hisham. Telah bercerita kepada kami oleh Hisham. Qala akhbarani Abi, telah bercerita kepadaku oleh bapakku, qalat Aisyah, itu berkata Aisyah, Ibnu ukhti, wahai anak saudariku ni, ma tarakan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'dal asri. Tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 sujud. Maksudnya sujudnya 2 rakaat. Ba'dal asri, setelah asar. Indi katun di sisiku sedikit pun. Artinya selain Rasulullah lamun giliran le aku demen datang balik, karena selalu memulai giliran itu adalah setelah asar. Dia sembahyang doang dulu. Sembahyang doang ya, dia balik. 2 rakaat. Selain lain wah, dek kuah kita yang dek salat. Haddatsana Musa bin Ismail. Telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abdul Wahid. Telah bercerita kepada kami oleh Abdul Wahid. Qala haddatsana As-Saibani. Telah bercerita pada kami oleh As-Saibani. Qala haddatsana Abdurrahman bin Al-Aswad. Telah bercerita pada kami oleh Abdurrahman bin Aswad, an Abi, daripada bapaknya, an Aisyah, daripada Aisyah, qalat raka'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhuma. Raka'atani, ada 2 rakaat. Lam yakun, yang tidak pernah, tidak ada, tidak pernah. Rasulullah SAW yad'uhuma. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan keduanya, 2 rakaat itu. Sirran, baik secara sembunyi-sembunyi, wala ala niatan, tidak juga dia meninggalkannya secara terang-terangan. Yaitu apa? Raka'atani qabla salati subhi, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh, wa raka'atani ba'da salatil asri, dan 2 rakaat setelah salat asar. Setelah salat asar 2 rakaat. 2 rakaat subuh ya jelas akan ittifaq para alim ulama melaksanakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh sebagai qabla subuh. Adapun mengenai ba'diyah asar ni, inilah sangat-sangat asing di telinga para sebagian ulama. Ternyata Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat sahih ini adalah menerangkan tentang melaksanakan 2 rakaat setelah salat asar. Haddatsana Muhammad bin Al-Arah, telah bercerita pada kami oleh Muhammad bin Al-Arah. Qala haddatsana Syu'bah, bercerita pada kami oleh Syu'bah, an Abi Ishaq, daripada Abi Ishaq, qala ra'aitul aswada, aku melihat al-aswad, wa Masruqan, dan Masruq, syahida ala Aisyata, ya keduanya itu menyaksikan Aisyah. Yang apa? Qalat Aisyah yang berkata, ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'tini, tiadalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya fi yaumin, setelah salat asar, pada satu hari, ba'dal asri, setelah salat asar,
illa shalla raka'atain, kecuali dia salat 2 rakaat. Rasulullah SAW biasanya berpindah tipe sebinian adalah antara asar timpal maghrib atau antara maghrib timpal isya. Ya, guna yang kesempatan. Maka Aisyah sendiri, karena Aisyah ini kan termasuk ya marantan sewaktuna tanjaklah isi halah no pisahna Halah binti Abi Thalib. Karena Halah sangat-sangat peduli kepada Rasulullah. Demen ketinggalan si Khadijah, Rasulullah kadang termenung Rasulullah. Nayan tina tanjaan merari bersida Rasulullah. Saya kancan merari. Aisyah wakance timpal Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah berumur 55 tahun waktu itu. Sementara Rasulullah berumur 5 seke. Kemudian Aisyah berumur 6 tahun. Yang tidak berbahasa. Ni Saudah belian masih umur di balaku. Halah ni. Anggap wajari pengganti pengganti Khadijah. Terus ni kodek lalu Aisyah berumur 6 tahun. Rekeng jadi bibit. Berarti sekaligus Rasulullah merarik kanca dua dengan ini. Sampai ni ibaratan si Halah. Si dane Rasulullah marak misal ladik ukir. Kemudian ladik ukir sangat merang. Lalu Aisyah bagikan kayu sangat bagus seratnya. Ngumbe-umbe motif ukiran sida mele ya bau. Anggap dia jadi bibit untuk jadi ahli fikih dari kalangan para sahabat. Terutama sekali hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih nisa, fikih dina. Aisyah lah si paling tahu. Aisyah. Dan itulah termasuk salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala sehingga sebenarnya selainan yang agak lingsir, agak sepuhan, walaupun mungkin Zainab binti Jassin, dua Zainab kan Rasulullah, masih bajang-bajang lagu di depan sama Aisyah. Nah ialah antena Aisyah ni dia sibuk dengan ilmu. Dia sibuk dengan ilmu. Maka ialah antena jarang marantan sebinian Rasulullah silainan, marantan Hafsah misalnya. Hafsah zikir, salat lail, puasa. Aisyah lebih banyak berbicara tentang ilmu. Nah, yang tidak bagi si para ahli tarekat no arak tarekat marifat, arak tarekat zikir. Namun tarekat marifat ni adalah marak si ajaran Rasulullah tipe Aisyah. Kemudian tarekat zikir marak sebinian silainan. Maka dalam pondok-pondok pesantren, arak memang pondok pesantren tasawuf. Pondok pesantren tasawuf ini lebih mengarahkan kepada zikir, kemudian berkutik dan penyakit-penyakit hati. Kemudian lamun pondok pesantren marifat, tarekat marifat, mendalami tentang berbagai macam ilmu. Marak si warisin Aisyah dengan Rasulullah SAW. Nah ya si banyak memperhatikan. Hampir ndek narak luput daripada sikap tutur kata Rasulullah SAW terlewatkan daripada perhatian Aisyah. Dan ini sangat penting karena untuk jadi toladan bagi umat. Sehingga bareh tentang halal dan haram terpaculah ia kepada si gawin si Rasulullah. Separanin al-amalul yaumiyah li Rasulullah SAW wahiyah sunnah. Pegawaian Rasulullah sejelus kelem sepanjang hayatnya ini ialah ia separan sunnah. Arak memang isi kadang-kadang sekali negawe ia dalam sekian lama kehidupannya. Arak kadang-kadang si istiqomah, si istiqomahnya jadi sunnah. Jadi sunat muakkad paling tidak marantan, salat sunat qabliyah ba'diyah, separan sunat rawatib si para ahli fikih.